Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Pembahasan terakhir tadi adalah sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain faqal innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin thumma qala bala. Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Tidaklah mereka disiksa disebabkan suatu perkara yang besar, menurut anggapan kebanyakan orang atau menurut anggapan mereka. Padahal itu adalah perkara yang besar, dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu di antara kedua penghuni kubur ini yang disiksa, ia tidak melindungi dirinya dari kencing, tidak menjaga dirinya dari kencing, tidak bersuci. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi, dia terbiasa melakukan namimah, yaitu mengadu domba. Oleh karenanya para ulama mengambil faidah dari hadis ini, bahwasanya seorang yang tidak membersihkan dirinya dari kencing, maka dia dihukumi sebagai orang yang melakukan dosa besar. Jadi tidak bersuci dari kencing termasuk dari dosa besar, ya. Karena di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan dengan tegas, wa ma yu'adzabani fi kabirah wa innahu lakabirah. Sesungguhnya keduanya tidaklah disiksa disebabkan suatu yang besar menurut anggapan mereka. Wa innahu lakabirun. Padahal perbuatan tersebut benar-benar perbuatan yang besar, yaitu dosanya. Sehingga Imam Al-Bukhari, karena asal hadisnya ini tadi dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau membawakan riwayat ini di dalam Kitabul Wudu, kitab wudu. Di kitab wudu babnya adalah babun, bab minal kabair, di antara dosa besar, an la yastatira min bauli, seorang yang tidak melindungi dirinya dari kencing. Bab dosa besar. Sedangkan babnya Imam Al-Bukhari menurut para pensyarah Sahih Bukhari adalah mewakili fikih Imam Al-Bukhari. Berarti Imam Al-Bukhari memandang tidak bersuci dari kencing adalah termasuk di antara perbuatan dosa besar. Karena ada ciri-cirinya. Dosa besar itu memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-ciri dosa besar adalah disebutkan, ya, ancaman azabnya secara langsung. Itu di antara cirinya. Ciri yang lain, ada ungkapan laknat padanya. Itu juga menunjukkan dosa besar. Misalkan Allah dan Rasulnya melaknat, berarti itu perbuatan dosa besar. Di sini keduanya disiksa di dalam kubur, berarti
ada penentuan azabnya, yaitu azab kubur, menunjukkan dosa besar. Seandainya dosa kecil, tentu tidak disebutkan ya balasan yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Kenapa ini dikatakan sebagai dosa besar? Karena ini Karena ini berkaitan dengan ibadah terbesar, yaitu sholat. Sedangkan sholat ada apanya? Ada syaratnya, diantaranya toharoh, suci dari hadas maupun najis. Ya, suci dari hadas tentunya dengan berwudu apabila dari hadas kecil, atau mandi apabila dari hadas besar. Ini dari najis, baik badannya maupun pakaiannya ataupun tempatnya. Nah, sedangkan orang yang tidak bersuci dari kencing, maka badannya atau pakaiannya memungkinkan ada najis yang menempel sehingga menyebabkan sholatnya tidak diterima, kan gitu. Sehingga Imam Az-Zahabi, ini berkaitan dengan al-kabair, Imam Az-Zahabi memasukkan seorang yang tidak bersuci dari kencingnya termasuk di antara pelaku dosa besar. Tidak bersuci dari kencing termasuk dari al-kabair. Ini kata Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, ulama bermadhab Syafi'i, kemudian diikuti oleh ulama setelahnya bermadhab Syafi'i pula, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Az-Zawajir itu juga membahas dosa-dosa besar. Jadi para ulama itu banyak yang menulis dosa-dosa besar. Ini dari kalangan Syafi'iyah, ini dua orang yang terkenal, Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari kalangan madhab Hambali juga ada, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, punya kitab Al-Kabair. Jangan dikira beliau tidak berkarya atau karya sedikit, banyak karya beliau, lengkap dari berbagai cabang ilmu. Dikatakan beliau adalah orang yang tidak berilmu, akidahnya menyimpang, bukan orang yang dianggap sebagai rujukan, tidak dimasukkan dalam deretan ulama Hambali. Ini keliru. Bahkan kitab beliau yang berkaitan dengan madhab Hambali itu termasuk banyak. Kalau misalkan beliau dianggap bukan ulama di dalam madhab Hambali, tentu beliau tidak dijadikan rujukan kitabnya. Menulis kitab Manarus Sabil, yaitu Ibnu Duwayyan, itu ketika mensyarah kitab Dalilut Thalib, sebuah kitab fikih di dalam madhab Hambali, beliau mensyarahnya mengambil rujukan dari apa? Mukhtasar, Asy-Syarhil Kabir, dan Al-Insaf. Karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab utama di dalam madhab Hambali, Asy-Syarhul Kabir, karya Imam Ibnu Abi Umar. Syarah terbaik kitab Al-Muqni. Kitab Al-Muqni karya Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, ponakannya mensyarah kitab tersebut, ya, dengan nama kitab Asy-Syarhul Kabir. Kemudian syarah berikutnya terhadap kitab Al-Muqni adalah kitab Al-Insaf fi ma'rifatir rajih minal khilaf, karya Imam Alauddin Ali Ibnu Sulaiman Al-Mardawi. Dua kitab utama di dalam madhab Hambali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meringkasnya, dijadikan rujukan oleh Imam Ibnu Duwayyan di dalam syarah kitab Dalilut Thalib. Ini dalam kitab fikih. Kemudian di dalam kitab Hadis Ahkam, beliau mengumpulkan hadis ahkam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 5.000 hadis ahkam, lebih banyak daripada kitabnya Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah yang cuma 3.900-an. Ini 5.000 hadis ahkam. Berarti perhatian beliau terhadap hukum fikih termasuk besar.
Ya. Kemudian dalam bidang yang lainnya diantaranya Al-Kabair. Kemudian dalam Sirah juga Mukhtasar Sirah. Beliau nulis. Ya. Kemudian beliau juga meringkas Zadul Ma'ad, ya, fi hadi khairil ibad. Banyak. Nah, ini berarti ada 3 ulama yang kitabnya jadi rujukan dalam pembahasan kitab Al-Kabair. Yang paling populer Imam Az-Zahabi. Yang kurang lebih berapa jumlah dosa yang dibahas? Ya 70-an. Karena dikumpulkan oleh para ulama, sebagian mengatakan dosa-dosa besar kurang lebih 70 sekian. Sebagian mengatakan lebih dari itu. Ini ijtihad setelah mengumpulkan riwayat-riwayat. Yang kedua kitab Az-Zawajir. Yang ketiga karya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, kitab Al-Kabair pula namanya sama. Kemudian di dalam hadis ini terdapat penetapan adanya azab kubur. Ya. Keduanya sedang diazab di dalam kubur. Berarti ini menetapkan adanya azab kubur. Ini menyelisihi sebagian firqah atau kelompok di dalam Islam. Di antaranya adalah Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengingkari adanya azab ataupun nikmat kubur. Ya. Padahal hadis-hadis yang datang adalah diriwayatkan di antaranya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi mereka menganggap ini adalah khobar yang sifatnya ahad. Sedangkan mereka, menurut mereka, di dalam menentukan akidah harus menggunakan riwayat yang mutawatir. Ya. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya azab kubur. Berarti kebalikannya ada nikmat kubur. Ini tetap dibahas. Setelah tetap, ya, adanya azab kubur dan nikmat kubur di kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab-kitab akidah terutama. Dasarnya adalah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Adapun di dalam Al-Quran, ya, Allah SWT berfirman tentang keluarga Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan bagi mereka, kepada mereka keluarga Fir'aun, ya, setiap pagi dan petang. Ini di dalam kuburan nih, berarti kan belum dibangkitkan, masih di alam barzah, berarti kan di kuburan. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayat ini aslun kabirun, adalah dalil yang agung. Jadi asal dalam bahasa Arabnya aslun itu sering dimaknai sebagai dalil, padanan dalil. Pembahasan ini asalnya mana? Dalilnya mana? Itu. Jamaknya apa asal? Usul, ya kan? Usul. Jadi makna al-aslu yang jamaknya al-usulu itu maknanya terkadang dalil. Asalnya dari Al-Quran, dalilnya dari Al-Quran. Hadhil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala adzabil barzakh fil kubur. Ini sebagai dalil yang dipakai ahlu sunnah wal jamaah tentang penetapan adanya azab di alam barzakh. Ya, alam barzakh yang ada di dalam kubur, azabnya. Ya. Kemudian hadisnya ini mutawatir. Walaupun mutawatir mungkin secara makna, kan mutawatir ada secara makna, ada secara hakikatnya mutawatir. Kalau mutawatir yang benar-benar mutawatir itu sangat sedikit,
Cuma berapa hadis itu? Nggak nyampe 20 hadis itu, hadis mutawatir. Secara lafaz. Kalau makna mungkin bisa lebih. Ya kan, secara lafaz. Di antaranya adalah yang mutawatir dari sahabat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Kalau ini jelas, mutawatir. Sedikit, cuma berapa? Tidak sampai 20, itu hadis mutawatir. Itu diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ya, di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari beliau, nama kitabnya adalah, atau di dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau, kan beliau punya dua syarah. Yang satu Syarah Sahih Bukhari, nama kitabnya Minhatul Malikil Jalil fi Syarhi Sahihi Muhammad ibn Ismail. Minhatul Malikil Jalil fi Syarhi Sahihi Muhammad ibn Ismail. Adapun pembahasan tentang jumlah hadis mutawatir, cuma berapa hadis, itu di Syarah Sahih Muslim, ya. Nama kitabnya adalah Fathur Rabbil Mun'im, ya. Fathur Rabbil Mun'im nama kitabnya, fi Syarhi Sahihi Muslim. Fathu Ar-Rabbi Al-Mun'im fi Syarhi Sahihi Muslim. Biasanya bersajak nih kalau para ulama masih nama kitab. Ya, il dengan il, ya. Minhatul Malikil Jalil fi Syarah atau fi Syarhi Sahihi Muhammad ibni Ismail. Il dengan il. Fathu Ar-Rabbil Mun'im fi Syarhi Sahihi Muslim. Yang terdahulu juga seperti itu sarahnya, pakai sajak. Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, kan itu. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, namanya Al-Minhaj. Syarhun Nawawi. Ini penetapan adanya azab kubur, ya. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita disuruh berlindung, memohon perlindungan dari azab kubur, yaitu sebelum salam ketika sholat. Sebelum salam, Nabi mengatakan, apabila kalian telah selesai dari tasyahud, maka berlindunglah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah ujian kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih ada 2, al-masih Isa ibnu Maryam, ini al-masih ad-dajjal, sama penyebutannya, cuma beda maknanya. Yang satu adalah maknanya adalah fa'il, pelaku yang melakukan pekerjaan. Yang kedua maknanya yang dikenai pekerjaan. Kalau Nabi Isa pelaku, Al-Masih, ya, yang mengusap. Karena Nabi Isa alaihissalam biasa mengusap orang yang sakit, punya penyakit apa, diusap dengan tangannya. Atau Al-Masih maknanya adalah yang senantiasa berkelana, berkeliling, yang mengusap, yang menghapus penyakit, diusap. Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam itu kan terkenal ilmu kedokteran. Maka mukjizatnya adalah mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh ilmu kedokteran. Orang buta dari lahir bisa sembuh atas izin Allah. Orang kena penyakit kulit yang parah bisa sembuh atas izin Allah, dan lain-lain. Adapun Dajjal maknanya adalah yang dihapus, kan gitu. Makanya matanya terhapus. Yang kedua, yang dihapus dari keimanan, makanya kafir, kan gitu. Yang satu yang menghapus, yang satu yang terhapus. Sama-sama masih.
Ya barangkali ini saja pelajarannya, nanti kebanyakan satu aja. Hadis berikutnya. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qol, dan dari Suraqah ibni Malik radhiyallahu anhu qol, dia berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami, ya, adab qada hajat, apa yang harus kami lakukan di dalam tempat buang hajat, yaitu an-naq'uda 'alal yusra wa nansibal yumna, agar kami bersandar di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Jadi duduknya seperti itu, ya, duduknya, jongkoknya bersandar pada kaki kiri, kemudian kaki kanannya ditegakkan. Anda bisa meraktekin nggak? Coba, kaki kirinya disandarkan, ya, bersandar pada kaki kiri, yang kanannya ditegakkan. Ini riwayat tadi seperti ini. Ini susah ya prakteknya. Susah. Enggak, ini secara ini kan riwayat ya. Tapi secara ilmiah kalau dipraktekkan memang memudahkan keluarnya kotoran karena ketekan seperti itu. Dan ini adalah yang masyhur, dianjurkan di dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Walaupun nanti dikatakan rawahul Baihaqiyyu. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Memang sanadnya dhaif, cuma ini dipraktekkan di dalam madhab Hambali. Termasuk di antara adab ketika buang air, dan ini memudahkan keluarnya. Nanti ada beberapa hadis dhaif yang semuanya diamalkan di dalam madhab, tetapi secara riwayat semuanya dhaif. Kenapa dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ya, karena beliau memang senantiasa membawakan dalil-dalil yang pertama yang populer, yang kedua yang masyhur di dalam madhab. Tidak tertentu madhabnya, madhab apapun. Ada kalanya populer di dalam madhab Syafi'i, ada kalanya populer di dalam madhab Hambali, ada kalanya populer di dalam madhab Maliki, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Adapun Suraqah ibnu Malik, beliau punya ya, nama kunyah. Ada istilahnya ismul alam. Alam kan penanda. Setiap orang itu ada tandanya. Tanda itu ada 3. Pertama al-ism, nama. Tandanya dia Muhammad. Nah, itu isim. Yang kedua kunyah. Biasanya didahului dengan abu atau ummu. Abu fulan, ummu fulan, itu kunyah. Yang ketiga laqab, julukan. Contohnya Al-Faruq, contohnya As-Siddiq. Nah, itu alam. Penanda itu ada 3. Isim, yaitu namanya, panggilannya. Isim berarti Muhammad, contohnya. Kemudian kunyah Abu Ahmad, contohnya. Laqab As-Siddiq, ya, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kunyah, ya, tapi kunyah yang maknanya laqab pula, ya. Jadi laqab dalam bentuk kunyah. Seperti Abu Hurairah, laqab tapi dalam bentuk kunyah. Kalau kunyah asli jelas, karya misalkan siapa contohnya? Ali bin Abi Thalib, ya. Abul Hasan. Kalau kunyahnya adalah laqab, Abu Turab, bawahnya debu, kan gitu. Umar bin Khattab, kunyahnya juga laqab, Abu Hafs, karena Umar bin Khattab tidak punya anak bernama Hafs. Anaknya Hafsah, perempuan, sedangkan Hafs adalah anak singa. Bapaknya anak singa. Ini julukan Umar bin Khattab. Ya.
Jadi berkunyah menurut sebagian ulama adalah dihukumi sebagai sunnah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi yang berpendapat seperti ini. Berkunyah adalah sunnah meskipun tidak punya anak. Contohnya Aisyah nggak punya anak, tapi berkunyah. Wahai Rasulullah, seluruh istrimu punya anak, jadi punya kunyah semua. Nah saya nggak punya kunyah, kan gitu kata Aisyah. Ya udah, berkunyahlah dengan anak saudarimu, anaknya Asma, yaitu Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Maka beliau Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Banyak para ulama yang punyanya Abu Abdillah. Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah. Imam Malik Abu Abdillah. Ini Suraqah Ibnu Malik Ibnu Ju'shum, ya, pakai dhamma, Ju'shum. Kunyahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu banyak, ya, sahabat Nabi yang kunyahnya Abu Sufyan itu banyak. Di antaranya beliau, tapi namanya Suraqah bin Malik. Ada Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah. Ada Abu Sufyan yang wajahnya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 Abu Sufyan yang berbeda, ya. Yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW ada Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan bapaknya Muawiyah, beda lagi. Sama kayak sahabat siapa? Sahabat Sa'ad ibn Malik juga banyak. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan yang terkenal, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Ternyata ada Sa'ad bin Malik yang lebih utama, mempunyai keutamaan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya Malik bapaknya. Salah seorang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini kunyah. Banyak. Ada 3 orang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Malik. Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Ini Abu Sufyan kunyahnya. Tapi lebih terkenal dengan nama aslinya. Ya, Suraqah Al-Kinani, ya. Dia tinggal di daerah Kudaida. Ini daerah mana Kudaida? Dikatakan, ya, yu'addu fi ahlil Madinah. Dia dianggap sebagai penduduk Madinah. Kalau saya nggak tahu tempatnya ini, ya. Kudaida, Kudaid. Mana itu Kudaid? Ya. Saya pernah dengar Kudaid. Ini keterangannya adalah beliau pernah tinggal di Kudaid, dekat Mekah. Di sini keterangannya di dalam kitab Al-Maghanim Al-Mutabah, ya. Ini daerah dekat Mekah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah beliau ketika masih kafir. Ya. Kan beliau kan ketika itu ketika Nabi SAW akan hijrah ke Madinah, beliau mengejar Nabi SAW, Suraqah ini, ya, yang kemudian beberapa kali kuda Suraqah yang mengejar Nabi SAW terperosok beberapa kali, kan. Kemudian akhirnya, ya, beliau pun memeluk Islam, tapi lama nanti, ya, pada tahun penaklukan kota Mekah. Tadinya beliau hanya ingin memperoleh jaminan, dijamin, ya, dijamin keamanannya. Karena di antara para sahabat ini mempunyai kerabat ataupun kawan yang mereka belum masuk Islam. Sebagian seperti itu.
Tapi mereka diberikan jaminan. Jadi ketika mereka memasuki wilayah Islam, meskipun kafir, mereka itu tidak diganggu karena telah mendapatkan jaminan keamanan. Ini adilnya Islam seperti ini. Ya, ada seorang muslim yang bisa menjamin saudaranya ataupun kawannya. Intinya Suraqah bin Malik ini masuk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah. Banyak sekali yang masuk Islam. Termasuk diantaranya Abu Sufyan yang lebih populer. Ini kan Abu Sufyan pula namanya. Ya, Abu Sufyan bapaknya Muawiyah. Bersama Muawiyah, walaupun dalam beberapa riwayat Muawiyah lebih dahulu masuk Islam, cuma tidak menyatakan secara terang-terangan. Kakaknya Yazid lebih dahulu, maka Yazid lebih utama dari Muawiyah karena lebih dahulu masuk Islamnya. Ya, lebih terdahulu. Yazid bin Abi Sufyan nanti wafat. Kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah punya anak namanya Yazid pula. Yang satu Yazid bin Abi Sufyan, yang satu Yazid bin Muawiyah. Hanya ini masalah Yazid bin Muawiyah ini diperselisihkan. Imam Ahmad tidak mau memuji tetapi tidak mau melaknat. Wahai Abu Abdillah, kenapa engkau tidak melaknat Yazid? Kata Imam Ahmad, tidak selayaknya seorang muslim melaknat muslim yang lainnya. Tetapi kenapa engkau tidak memuji? Bagaimana mungkin aku memuji seorang yang menyebabkan kematian cucu dari Rasulullah SAW? Gitu. Jadi ya kontroversi ini si Yazid. Ada yang mengatakan beliau orang yang sangat soleh, ada yang mengatakan beliau orang yang fasik, suka minum-minuman dan seterusnya. Ini simpang siur di dalam sejarah. Masalah yang dimasukkan di dalam kitab-kitab sejarah. Jadi banyak sekali kisah yang dimasukkan di dalam sejarah Islam, tetapi kisahnya tidak benar. Walaupun yang memasukkan imam-imam besar. Sebagian sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, ditulis di dalamnya, ditulis secara lengkap riwayatnya, ada sanadnya. Padahal riwayatnya palsu. Ya tentunya Imam At-Tabari tidak bersalah karena beliau telah membawakan sanad sehingga orang-orang yang ahlinya nanti bisa meneliti. Cuma karena ini ditulis oleh Imam At-Tabari, hanya dinukil, dibuang sanadnya. Seakan-akan kalau sudah ditulis oleh Imam At-Tabari, ini bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Ternyata banyak yang palsu. Dan Imam At-Tabari hanya sekedar membawakan riwayat. Nah, ini pentingnya para ulama terdahulu, kenapa mereka membawakan sanad. Ketika mereka telah menurunkan sanad, mereka telah berlepas diri, ya, dari kedustaan. Kan udah ada sanadnya, silahkan teliti bagi yang mampuan seperti itu. Ini banyak tarikh sejarah, nanti ada simpang siur. Kayak tadi, Yazid, apakah orang yang soleh atau sebaliknya. Bahkan yang setelahnya nanti Al-Amin, putra dari Harun ar-Rasyid. Kalau di kitab-kitab adab, dia seorang yang soleh, ya, rajin, kemudian adabnya tinggi. Tetapi di sebagian lain, dia orang yang fasik, kan? Seperti itu. Ya, jadi perlu diteliti. Makanya Imam As-Suyuti ini termasuk di antara, belum pernah mungkin ada kitab yang ditulis khusus. Nama kitabnya adalah Tarikhul Khulafa, ya. Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, Imam As-Suyuti. Jadi tarikhnya para khalifah. Nah, di situ dibahas. Hanya saja Imam Suyuti kan sangat banyak karyanya. Belum pernah ada seorang di zaman Imam As-Suyuti tahun 900-an Hijriah yang karyanya melebihi beliau. Yang jumlahnya lebih dari 500 judul.
Ini banyak banget 500 judul. Bukan kalau 500 jilid berarti jilid, ini judul masalahnya. Sedangkan satu judul kadang ada yang 10 jilid kayak Ad-Durrul Mansur, tafsir Al-Qur'an. Syarah Muwatta nulis. Syarah Muslim nulis walaupun tidak terlalu tebal. Alfiyah hadis nulis 500. Kemudian karena beliau banyak banget karyanya, ini diperselisihkan, ini nulis beneran atau enggak kan seperti itu. Soalnya ketika beliau menyebutkan para mujaddid, ini membahas sedikit Imam As-Suyuti. Beliau membahas mujaddid dari kalangan mazhab Syafi'i. Pertama Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Sampai pada abad ke-7. Mujaddidnya adalah Imam Ibnu Daqiqil Id tanpa ada khilaf, kata Imam As-Suyuti. Kemudian ketika memasuki abad ke-9 menuju ke-10, adapun di abad ini, di masa beliau masih hidup, maka aku berharap akulah mujaddid itu. Seperti itu. Gara-gara ngomong seperti itu, para ulama banyak mengkritik. Kenapa dia menyodorkan dirinya? Pede sekali dia menyatakan diri sebagai mujaddid. Ini asli. Jadi memang beliau, aku berharap di abad ini akulah mujaddid itu. Tetapi memang kalau kita melihat faktanya, dari karya beliau memang benar. Beliau mujaddid dari sisi karya, karena belum pernah ada karya yang sampai 500 judul di zaman itu, yang lebih banyak daripada beliau. Ya, ini Imam Suyuti. Tapi sebagian orang yang agak syadid, keras, menjuluki beliau sebagai Hatibul Lail, pencari atau pemungut kayu bakar pada malam hari. Apapun dimasukkan dalam kitabnya, nggak peduli sahih, nggak peduli dhaif, nggak peduli menyimpang, semuanya dimasukin di dalam kitabnya. Ya, disebut sebagai apa? Ya, Hatibul Lail, pencari kayu bakar di malam hari. Ya kalau benar dapat kayu, kalau enggak dapat ular, kan itu. Iya. Makanya dari satu sisi karya beliau banyak tapi bercampur. Riwayat-riwayat yang aneh ada. Tapi beliau insaf, termasuk di antara orang yang insaf. Dia tentu berakidah Asy'ari tentunya kan gitu, Syafi'iyah. Tapi beliau punya sikap yang insaf kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagus. Beliau memuji dengan pujian yang sangat tinggi. Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Mujtahid. Puji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini adalah Imam As-Suyuti. Ya, tadi Suraqah masuk Islam pada tahun Fatu Makkah. Kemudian beliau wafat pada tahun 24 Hijriah. Itu di masa pemerintahan atau kekhalifahan Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini pendapat yang masyhur. Ada pendapat yang lain, beliau wafat setelah kekhalifahan Utsman. Utsman wafat, beliau baru wafat. Ya. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isabah dan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab. Dua kitab yang dijadikan sebagai rujukan tentang biografi para sahabat. Al-Isti'ab sama Al-Isabah. Tadi dikatakan apa? Rawahul Baihaqi bisanadin dhaifin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Ini Imam Al-Baihaqi. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, Imam Ibn Abi Syaibah di dalam musnad beliau. Imam Ibnu Abi Syaibah, syekh atau gurunya Imam Muslim. Kalau membaca Sahih Muslim banyak sekali menemukan riwayat dari beliau. Haddatsana Ibnu Abi Syaibah atau haddatsana Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, penulis kitab Musannaf. Musannaf
Ibnu Abi Syaibah. Fikih sahabat. Maksudnya riwayat fikih itu banyak ditemukan di situ. Tentu lengkap di situ. Riwayat marfunya ada, tapi banyak fatwa dari para sahabat. Kemudian diriwayatkan pula di sini di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani punya 3 mu'jam. Yang Al-Kabir ini disusun berdasarkan nama sahabat, tapi melalui abjad. Alif siapa? Nah itu. Belasan ribu hadisnya. Al-Mu'jam Al-Kabir. Nama sahabatnya. Seperti Musnad. Kalau Musnad tapi bukan abjad, ya. Musnad Abu Bakar. Ini Musnad. Tadi Ibnu Abi Syaibah beriwayatkan dari sini dalam Musnadnya. Kan ada Musnad Ibnu Abi Syaibah, ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kalau Musannaf Ibnu Abi Syaibah bab fikih. Karya Imam Ibnu Abi Syaibah, fikih sahabat. Kalau Musnad Ibnu Abi Syaibah berdasarkan nama sahabatnya. Seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti Musnad Al-Qadhi Abu Ya'la, ya, Al-Hambali. Ini At-Tabarani mu'jamnya juga disusun berdasarkan nama sahabat, tapi berdasarkan abjad. Ini mu'jam yang besar, Al-Kabir, yang 5 jilidnya hilang. Sampai sekarang belum ditemukan 5 jilidnya. Kalau misalkan antum beli kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang telah dicetak atau bahkan PDF-nya, lihat ada 5 jilid yang dilewati. Tidak ada. Hilang. Yang kedua, Al-Mu'jam Al-Awsat yang pertengahan. Ini disusun berdasarkan abjad, tapi nama syekh, bukan nama sahabat. Kalau tadi kan nama sahabat, nama gurunya. Al-Awsat. Ini adalah kitab beliau yang paling utama, yang paling dicintai, yang paling melelahkan beliau di dalam mengumpulkan hadisnya. Yang pertengahan, yang menjadi penyejuk mata beliau. Mu'jam yang kedua, Al-Mu'jam Al-Awsat. Yang pertama, Al-Mu'jam As-Saghir. Nah, itu baru satu hadis tiap satu syekh. Itu berdasarkan syekh juga. Jadi yang beda yang ketiga, yang Mu'jam Al-Kabir, berdasarkan nama sahabat, tapi bukan sahabat yang paling utamanya, bukan, tapi hurufnya. Kalau yang Musnad kan sahabat yang paling utama, Musnad Abu Bakar, baru Musnad Umar gitu. Nah ini hadis ini juga ada di dalam Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabarani. Lihat, di sini beliau mengatakan rawahul Baihaqi bisanadin dhaifin. Berarti hadis ini tidak mungkin ada di kutubus sittah. Ya. Tidak ada di kutubus sittah. Kalau ada di kutubus sittah, pasti dimasukkan. Berarti ini udah keluar dari kutubus sittah, makanya langsung rawahul Baihaqi. Ada di Baihaqi, kemudian di At-Tabarani, dibayangkan di Sunan Al-Kubra, ya, dari karya Imam Al-Baihaqi, ya, As-Sunan Al-Kubra. Di dalam sanadnya, kata para pensyarah, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Hajar, wa hadza, setelah menyebutkan nama rawi-rawinya, dikatakan setelah membawakan rawinya, wa hadza isnadun dhaif. Ini adalah sanad yang dhaif. Ya. Dzakarahul musannif liyu'lam haluhu. Musannif penulis menyebutkannya untuk diketahui keadaannya. Lianna fihi rajulaini mubhamain. Karena di dalam riwayat ini ada 2 orang laki-laki yang mubham. Mubham itu disamarkan, ya. Al-Mudliji, yaitu dari Bani Mudlij. Nggak tahu siapa Bani Mudlij, orang dari mana itu. Namanya nggak disebut, dari Bani Mudlij. Kemudian wawaliduhu, dan ayahnya.
Siapa orang Bani Mudlij ini dan ayahnya? Kan mubham. Tidak ada kejelasan riwayatnya. Maka dhaif. Kemudian ada seorang laki-laki bernama Muhammad bin Abdurrahman. Ini majhul. Satu. Ya. Ada seorang yang majhul. Maka di dalam hadis ini tidak ada jalur selain ini. Berarti nggak ada yang bisa menguatkan. Berarti hadisnya adalah dhaif. Nah, bagi yang membenarkan kandungannya, maka hadis ini sebagai dalil disunahkannya seorang yang ingin qada hajah ketika duduk, ketika jongkok itu menegakkan kaki kanannya, ya. Kemudian bertumpu di atas kaki kirinya. Maka para ulama ini menyebutkan di dalam kitab-kitab fikihnya, di antara faedahnya adalah ya, anna hadil kaifiyah, cara seperti ini tusahilul kharij, itu memudahkan kotoran itu keluar, ya. Tetapi sekali lagi hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Cuma banyak yang menganjurkannya, mustahab. Nah, terkadang gini, ketika ulama di dalam kitab fikih mengatakan ini dianjurkan mustahab, itu terkadang mustahab ini bukan berdasarkan pada hadis sahih ataupun hadis dhaif. Hadis sahihnya nggak ada, hadis dhaifnya pun kadang nggak ada. Tapi kenapa dikatakan mustahab? Kalau ini masih ada hadisnya walaupun dhaif gitu loh. Dianjurkan. Mustahab melafazkan niat misalkan. Yang itu kan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak hadis sahih yang melafazkan niat ketika sebelum sholat? Kan nggak ada. Dhaifnya ada nggak? Nggak ada pula. Cuma kenapa dia katakan mustahab? Nah, jadi mustahab itu adalah anjuran tapi tidak sampai sunnah dalam arti ada dalil yang tegasnya. Hanya disukai misalkan. Jadi kalau ada kalimat mustahab dianjurkan ketika qada hajah menegakkan kaki kanan kemudian bertumbuh pada kaki kiri. Kalaupun nggak ada hadis sahihnya ataupun dhaifnya, bisa dari sisi yang lainnya. Ya, disukai saja, maknanya seperti itu. Ya, kayak tadi. Ya, at-talaffuz biniyat. Kan jelas-jelas nggak ada. Mana ada Nabi melafazkan niat? Kan tidak ada. Nggak ada Nabi mengatakan usolli. Ya, nggak ada. Cuma kenapa Syafi'i mengatakan bahkan dikatakan disunahkan, yang maknanya disukai, mustahab dengan lafaz sunnah. Padahal nggak ada hadis sahihnya, nggak ada hadis dhaifnya, kan seperti itu. Ternyata dari sebab yang lainnya, kan seperti itu. Karena untuk membantu niat misalkan, membantu niat, untuk menguatkan niat misalkan, kan seperti itu. Karena sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut terkadang menjadi wajib, misalkan gitu. Banyak kaidah lah seperti itu. Ya tentu ada sebagian ulama yang mengatakan melafazkan niat adalah bid'ah karena tidak contohnya. Tentu ada. Ini kita lagi membahas kenapa ada yang mensunahkan, belum tentu berdasarkan pada riwayat yang sahih, apalagi riwayat yang dhaif. Nah, tetapi di sini ada riwayat meskipun dhaif. Sedangkan di sini ya tidak berkaitan dengan hukum. Ini nggak berkaitan dengan hukum. Ini kan kaifiyah akan memudahkan doang. Ya. Maka di dalam mazhab Hambali ini dipakai riwayat ini seperti itu. Maka lihat di kitab-kitab fikih mazhab Hambali menggunakan riwayat ini. Dianjurkan kan seperti itu. Karena ini tidak berkaitan dengan apa? Halal dan haram. Ini kan bukan halal dan haram. Ini cuma anjuran. Pengen mudah seperti ini. Ya, pengen mudah maka seperti ini. Cara duduknya atau cara jongkoknya. Ya berarti hadisnya dhaif. Ya. Tetapi di dalam mazhab Hambali hadis dhaif itu lebih didahulukan daripada qiyas. Ya. Nanti banyak sekali itu hadis dhaif tetapi diamalkan di dalam mazhab Hambali. Karena di dalam mazhab Hambali setiap amal
yang muktamad di dalam mazhab itu pasti ada sandarannya. Kalau tidak dari Al-Quran berarti sunnah. Kalau tidak dari sunnah pasti ada perbuatan sahabat. Karena itu sudah menjadi usulnya usul mazhab Hambali. Misalkan di mana letak bersedekap dalam sholat? Kan sampai riwayatnya dalam mazhab Hambali, sampai riwayatnya. Riwayat di atas dada, di bawah dada atau di atas pusar atau di bawah pusar. Kan sampai semuanya dhaif, kan seperti itu. Semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Tidak ada satupun yang sahih letaknya di mana. Tetapi Imam Ahmad memilih di bawah pusar. Ternyata dalilnya bukan hadis marfu, perbuatan Ali bin Abi Thalib misalkan. Berarti ada asal usulnya dari para sahabat, kalaupun misalkan tidak ada hadis marfu. Ini contoh. Kemudian penentuan apa? Penentuan masuknya Ramadan. Ketika malam ke berapa? Bukan malam ke-29. Hari ke-29. Berarti malam ke-30. Sorenya langit mendung. Kemudian tidak kelihatan hilal. Ya kalau cerah jelas, berarti memang nggak ada hilalnya, disempurnakan. Ini jelas, tidak ada perbedaan pendapat. Langit cerah, nggak kelihatan. Nanti malam ke-30 misalkan. Langit cerah, tidak kelihatan. Berarti memang nggak ada hilal. Maka disempurnakan menjadi 30 hari. Yang jadi masalah, tidak kelihatan tapi mendung. Nah, maka di dalam mazhab Hambali disempitkan bulannya. Berarti besok harus puasa, ya. Jadi Sya'bannya disempitkan menjadi 29. Ternyata pendapat ini diikuti oleh banyak para sahabat. Di antara Ibnu Umar dan lain-lain. Berarti ada sahabatnya gitu. Ini contoh. Dan masih banyak contohnya. Ini Imam Ibnul Qayyim membahas ya usulnya mazhab Hambali di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Setelah beliau membahas ilmu secara umum, kemudian tokoh-tokohnya dari zaman sahabat sampai para imam. Siapa sahabat yang paling banyak ilmunya? Siapa sahabat yang paling banyak fatwanya? Siapa fuqaha dari Syam? Siapa fuqaha dari Basrah? Siapa fuqaha dari Mekah? Siapa fuqaha dari Madinah? Siapa fuqaha dari Andalus? Bahas semuanya, tokoh-tokohnya. Ya. Menukil siapa yang berfatwa, menukil kalamnya Imam Ibnu Hazm. Kemudian Ibnu Hazm ketika membahas tokoh-tokoh Maghrib, tokoh-tokoh Andalus, beliau menyebutkan para imam besar salaf. Dan kata beliau, yang kami sempat menjumpai di zaman ini yang selevel dengan mereka, di antaranya adalah Imam Yusuf Ibn Abdul Bar. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Ya. Jadi yang selevel dengan mereka adalah Imam Ibn Abdul Bar. Makanya dikatakan ahfadhu ahlil maghrib, orang yang paling hafid dari kalangan penduduk Maghrib adalah Al-Hafidh Ibn Abdul Bar. Dan kalam beliau selalu dinukil oleh ulama setelahnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menukil, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam banyak menukil. Kemudian di syarah-syarah hadis secara umum, ya. Ini adalah di antara usul dalam mazhab Hambali menggunakan riwayat yang dhaif. Nah, kita akan baca lagi hadisnya, juga dhaif, tetapi dipakai di dalam mazhab Hambali. Hadis yang akan kita bacakan. Kalau tadi ya bertumpu pada kaki kiri menegakkan kaki kanan. Sanadnya dhaif. Yang sekarang adalah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan mendorong
Mendorong apa? Mendorong air kencing agar keluar, atau kayak diurut seperti itu. Didorong seperti itu. Didorong seperti itu ya, air kencingnya. Ma jaa fi natri dzakar ba'dal baul. Apa yang datang dari riwayat yang berkaitan dengan mengurut, ya mengurut kemaluan setelah kencing. Ya kayak ditekan kemudian didorong biar airnya keluar seperti itu. Jadi istilahnya apa? Mengurut gitu ya. Ya. Mengurut. Pegang dari ujung kemudian didorong sampai airnya keluar. Ini dari riwayatnya. Ani Isa bin Yazdad an abihi, dari Isa bin Yazdad dari ayahnya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat." Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari kencingnya, maka hendaklah dia mengurut kemaluannya, mendorong kemaluannya agar air kencingnya keluar, sisanya sebanyak 3 kali. Ya, dengan tangan kiri ini dalam kaifiyah di dalam madzhab Hambali dipegang dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk ini. Kemudian dari atas kemudian didorong 3 kali. Ya biar sisa-sisanya keluar. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Ibnu Majah ini salah satu penulis Kutubus Sittah. Berarti yang lain tidak meriwayatkan, hanya beliau saja dari 6 penulis kitab. Dari penulis 6 kitab hanya beliau, Ibnu Majah. Ini adalah hadis yang dhaif kata para ulama. Sebagaimana tadi, ya, ini dikatakan tadi dari Isa ibni Yazdad, ya. Ada yang mengatakan bukan Yazdad, tapi Isdad. Nah, ini banyak nih. Dari Persia dia. Al-Farisiyu Al-Yamaniyu. Persia, Yaman. Asalnya Persia, tinggal di Yaman. Yang meriwayatkan dari ayahnya. Yang meriwayatkan darinya di antaranya adalah Zakaria bin Ishaq. Imam Al-Bukhari mengatakan, mengomentari seorang rawi yang bernama Zakaria bin Ishaq, la yasihu hadithuhu. Hadisnya tidak sahih. Tetapi Imam Ibnu Hibban malah memasukkan seorang rawi yang bernama ini, Zakaria ibn Ishaq, di dalam kitab As-Siqat, orang-orang yang terpercaya. Memang seperti itu Imam Ibnu Hibban, kan masyhur di kalangan para ulama. Imam siapa Ibnu Hibban? Kalau dinukil oleh Ibnu Qayyim namanya, harus ingat ini. Imam Ibnu Qayyim nggak pernah nyebut Ibnu Hibban dalam kitab Zadul Ma'ad. Nyebutnya Abu Hatim. Tapi bukan Abu Hatim Ar-Razi, beda orang. Abu Hatim Al-Busti, berarti Ibnu Hibban. Ya. Dan kitabnya populer, ya. Rawdatul Uqala, taman-taman orang yang berakal. Ini kitab bagus itu. Imam Ibnu Hibban punya kitab Sahih Ibnu Hibban, tapi lumayan tuh, mukadimahnya lumayan panjang. Rata-rata para ulama nulis kitab mukadimahnya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Kitab hadis Bukhari Bismillahirrahmanirrahim, gitu aja. Tirmidzi juga Bismillahirrahmanirrahim. Paling kalau ada ditambah sholawat. Gak ada menulis mukadimah panjang kecuali Imam Muslim, panjang sekali mukadimahnya, menjelaskan tentang tobaqat, tingkatan perawi, kemudian menjelaskan tentang ilmu al-jarh wa ta'dil, mukadimahnya Muslim. Sehingga mukadimahnya dijadikan kitab tersendiri, syarah mukadimah Sahih Muslim. Ibnu Hibban juga sama, membahas dulu di mukadimahnya. Kitabnya dinamakan kitab Sahih Ibnu Hibban. Tapi hadisnya, kata para ulama, banyak yang dhaif. Lebih sahih Abu Dawud padahal nama kitabnya Sunan. Karena beliau
sangat mudah mensahihkan riwayat. Nah, kebalikannya Imam Ibnul Jauzi sangat mudah mengatakan riwayat ini palsu, padahal sahih. Kalau beliau riwayat yang dhaif dikatakan sahih. Sehingga sampai ada ungkapan, jangan engkau tergesa-gesa dengan penilaian hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban, karena barangkali dhaif. Jangan terburu-buru pula dengan penilaian Imam Ibnul Jauzi, hadis ini palsu padahal sahih. Contohnya apa? Dikatakan palsu padahal sahih riwayatnya. Hadis membaca ayat Al-Kursi. Ayatul Kursi setelah sholat, ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi, ya, di belakang sholat, ya sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati, kan gitu. Jadi seluruh syarat terpenuhi, tinggal satu yang belum, yaitu mati. Kalau mati, ya udah berarti terpenuhi, tinggal masuknya. Nah ini kan riwayatnya sahih, tadi dikatakan maudhu. Beliau nulis kitab Al-Maudu'at. Sangat mudah mengatakan dari sini maudhu. Ibnu Hibban sangat mudah mengatakan dari sini sahih. Imam Ibnul Munzir sangat mudah mengklaim ini ijma, padahal bukan ijma. Ya. Ijma, padahal bukan ijma. Imam Ibnul Munzir. Bahkan karya beliau yang berkaitan dengan ijma ditulis khusus. Padahal beliau punya banyak karya yang berkaitan dengan al-ijma wal ikhtilaf. Cuma dikeluarkan yang bagian ijmanya, klaim ijmanya 1, 2, 3. Ternyata setelah dilihat permasalahan yang populer yang bukan ijma, beliau katakan ini ijma, ini ijma, ini ijma. Ternyata bukan ijma. Bisa pendapat jumhur ulama atau bahkan pendapat jumhur misalkan mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi dikatakan ijma. Yang ini 3 ulama berarti kan. Nukilan ijmanya Ibnul Munzir, pensahihan Ibnu Hibban, kemudian pernyataan maudhu dari Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi bukan Ibnul Qayyim ya, beda. Jauh, masanya jauh. Imam Ibnul Jauzi, Hambali pula, madhabnya sama, cuma beda. Kalau Ibnul Qayyim kan anaknya Qayyim. Qayyim itu pengurus, penjaga sekolah Al-Jauziyah. Anaknya Qayyim Al-Jauziyah, anaknya pengurus Al-Jauziyah, sekolah Al-Jauziyah. Nah, bapaknya adalah pengurus madrasah Al-Jauziyah. Masih dari kerabatnya Imam Ibnul Jauzi juga madrasah tersebut. Kemudian Imam Ibnul Jauzi juga punya kitab Talbis Iblis ya. Talbis Iblis. Dan banyak kitab yang lainnya. Makanya di sini Imam Ibnu Hibban memasukkan riwayat ini dalam riwayat yang sahih karena dikatakan rawinya adalah seorang yang thiqah. Adapun Abu Hatim, bukan Abu Hatim Ibnu Hibban nih, beda lagi ya. Kalau tadi Abu Hatim Ibnu Hibban, sekarang Abu Hatim yang Ar-Razi. Ini harus banyak nama ini, ya, nggak apa-apa. Tadi pernyataan Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti berarti. Nah ini sekarang Imam Abu Hatim Ar-Razi, ini Imam Abu Hatim Ar-Razi ini adalah diantara kawannya Imam Muslim. Nah ini Imam Al-Jarh wa Ta'dil ya. Imam Abu Hatim mengatakan la suhbata lahu, tidak ada persahabatan. Jadi beliau bukanlah seorang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa hadithuhu mursal. Kan tadi dikatakan dari Isa bin Yazdad dari ayahnya. Ini ayahnya
mengomentari tentang ayahnya. Berarti kan ayahnya kalau mendengar Nabi bersabda berarti seorang sahabat harusnya kan gitu kan. Tapi di sini dikatakan ya la suhbata lahu. Dia tidak memiliki persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka hadisnya adalah hadis yang mursal ya. Kemudian Imam Ibnu Hibban sebaliknya. Jadi dua Abu Hatim ini berbeda. Abu Hatim Ibnu Hibban mengatakan dia sahabat. Abu Hatim Ar-Razi dia bukan sahabat. Ya, sama-sama Abu Hatim, sama-sama ahli hadis. Makanya ini kadang ketika menukil sebuah pernyataan, kalau menukil ya misalkan dari kitab yang bukan kitab induk, terkadang salah paham. Ini disahihkan oleh Abu Hatim bahwa dia seorang sahabat. Ternyata ini maksud Ibnu Hibban, Abu Hatim Al-Busti. Kemudian ini dikatakan bukanlah seorang sahabat, dinukil oleh Abu Hatim Ar-Razi ternyata. Kan gitu. Ya. Kemudian yang menyatakan beliau bukan seorang sahabat, ini siapa? Lagi ngomongin siapa nih? Hah? Ayahnya. Coba diulang dari awal. An Isa ibni Yazdad, dari Isa bin Yazdad, dari ayahnya. Berarti ayahnya siapa? Hah? Yazdad. Kenapa bingung? Nggak ada latihan. Maksudnya paham nggak maksudnya kan gitu kan? Dari Isa bin Yazdad, dari ayahnya. Ini lagi ngomongin ayahnya, berarti ya Yazdad. Nah, kenapa? Riwayatnya seperti itu. Dari Isa bin Yazdad, dari ayahnya. Dari Isa dari ayahnya. Ayahnya berarti siapa? Yazdad, kan gitu. Kenapa? Nah, makanya ilmu hadis itu memang tidak disukai, ya, karena membahas banyak nama, ya seperti itu. Ya. Wa mimma nassa ala annahu la suhbata lahu al-Bukhari. Di antara imam yang menyatakan bahwasanya beliau bukanlah sahabat adalah Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari setuju dengan siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian Imam Abu Dawud. Ya, kemudian anaknya Abu Hatim ngikutin ayahnya, Ibnu Abi Hatim, yaitu Abdurrahman, namanya Abdurrahman. Kemudian Ibnu Adi dan selainnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan hal tersebut. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Irsyadul Faqih yang menukil orang-orang yang menilai ayah dari Isa ibni Yazdad, yaitu Yazdad. Yazdad atau Izdad. Ini namanya kan tadi diperselisihkan. Ada yang menggunakan huruf ya, ada yang menggunakan huruf hamzah, kan seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Ma'in mengatakan la yu'rafu Isa wala abuhu. Isa dan ayahnya, berarti Isa dan Yazdad itu keduanya tidak dikenal. Ini kata Imam Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in siapa? Hah? Ini sering mendengar Ibnu Ma'in siapa? Yahya bin Ma'in, guru dari Imam Al-Bukhari. Iya. Ini yang nyambung kayaknya Pak ini, Pak Taufik, karena ngikutin kitabnya. Megang kitabnya, kalau antum megang kitab selalu nyambung. Karena ini lagi bahas yang ada di kitab yang dipegang oleh Pak Taufik ini. Karena gak nyambung. Ya, makanya tenang aja Pak Taufik, karena tinggal ngikutin. Makanya ini penting, ini perlu kayak ini. Bagi yang nggak bisa beli kitabnya perlu ngeprint nih kayak Pak Taufik. Jadi nyambung nanti pembahasannya. Ya Pak ya. Masya Allah. Nyambung dari tadi, insya Allah ngikutin. Karena ada di kitabnya. Ini pentingnya sebenarnya, pentingnya belajar sambil megang kitab sebenarnya. Tadi fokus nanti, fokus. Walaupun pakai huruf gundul nggak masalah kan, sambil dibacakan nanti. Ya. Ya intinya di sini hadisnya adalah hadis yang dhaif lah ya, begitu ya. Menurut penjelasan para ulama, ya. Makanya pensyarah pertama kitab Bulughul Maram Al-Imam Al-Maghribi
ya. Juga membahas permasalahan ini, ya, yang berkaitan dengan kencing, adab kencing. Setelah beliau membawakan hadis tadi, dua penghuni kubur, ya, itu sebagai penguat dari hadis ini. Karena tadi kan riwayat orang yang diazab di dalam kubur karena tidak benar itu cara bersucinya. Sedangkan di antara wasilah untuk bisa bersih kan diurut kan seperti itu. Kalau diurut kan tuntas itu, bersih. Bersucinya jadi lebih bersih. Makanya ini dikuatkan oleh hadis tadi. Di antara kebanyakan azab kubur disebabkan karena tidak benar dalam bersuci. Di antara wasilah untuk benar dalam bersuci adalah ini diurut 3 kali kan seperti itu. Memang hadisnya dhaif, tapi maknanya didukung dengan riwayat yang sahih, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Makanya ini kita sebutkan ini dalam kitab fikih siapa yang berpendapat dengan pendapat ini. Hadis ini sebagai dalil tentang disukainya, dianjurkannya ya mengurut 3 kali ya pada kemaluan setelah kencing, dalam rangka apa? Mengeluarkan sisa air kencing ya dari dzakar ya, sehingga lebih bersih. Ini para ulama jumhur ini banyak yang mensunahkan seperti ini. Di antaranya adalah dari kalangan Syafi'iyah. Di kalangan Syafi'iyah, kemudian kalangan Hanabilah. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi sepakat dalam hal ini. Duduknya tadi sepakat, kemudian mengurutnya pun sepakat, ya. Karena di sini tadi dikuatkan oleh riwayat penghuni kubur. Jadi kalau dengan mengurut menjadi lebih bersih, maka berarti itu dianjurkan, kan seperti itu. Agar terhindar dari ancaman tidak bersuci dengan benar ketika kencing yang menyebabkan seseorang diazab, ya. Adapun sebagian ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau dari kalangan Hanabilah, bertentangan dengan pendapat resmi mazhab Hambali. Ya, beliau mengatakan mengurut kemaluan yaitu setelah kencing adalah perbuatan bid'ah seperti itu. Perbuatan bid'ah. Ini tidak hadis yang diriwayatkan itu tidak ada asal usulnya kata beliau. Karena keadaan dzakar, kemaluan itu sebagaimana keadaan apa istilahnya? Yang ada susunya itu apa? Puting susu. Seorang wanita itu namanya apa? Nyebutnya payudara. Bayi itu bahasa Arabnya ada, cuma bahasa Indonesia saya nggak tahu. Aduh, yang digunakan untuk menyusui itu apa? Isinya apa? Puting, puting maksudnya. Keadaan puting payudara gitu ya. Ya puting payudara. Ya, wujudnya ada cuma nggak tahu bahasa Indonesianya. Puting ya berarti ya. Nah, keadaan zakar tersebut, kemaluan tersebut itu sebagaimana keadaan puting dari payudara. Yang dengannya yang dengannya bayi itu mengisap susu dari ibunya. Nah, susu itu puting tersebut apabila tidak dihisap kan tidak mengeluarkan cairan sebagaimana zakar, ya. Kalau tidak didorong, kalau tidak dikeluarkan nggak akan keluar seperti itu. Jadi orang yang setelah kencing udah keluar, udah tuntas, masih diurut-urut, itu menunjukkan perbuatan orang yang was-was kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan gitu. Karena keadaan zakar tersebut sebagaimana keadaan payudara, puting payudara. Kalau bayi tidak menyusu, tentu tidak akan mengeluarkan cairan kan seperti itu. Sebagaimana kencing itu tidak akan keluar kecuali memang sengaja dikeluarkan. Ini dalam keadaan normal. Beda kalau orangnya sakit, orang yang sudah tua, kemudian orang yang terkena penyakit itu beda lagi. Ini maksudnya kita berbicara pada keadaan normal. Orang yang normal maka tidak perlu mengurut lagi. Kalau mengurut adalah perbuatan bid'ah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Maka Imam Ibnu Qayyim juga penasaran
Maka aku pun ya bertanya langsung kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perkara tersebut. Maka dikatakan lam yasihhal hadis, tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Ini adalah pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini banyak yang dibid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah dalam beberapa perkara. Kayak misalkan mencuci daging adalah bid'ah. Jadi kalau antum berkurban, maka dagingnya tidak boleh dicuci. Ya? Jadi harus langsung dimasak atau ya pokoknya jangan dicuci seperti itu. Ya. Tapi intinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut adalah termasuk orang yang terkena was-was. Ya. Tapi tadi dikatakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali malah berpendapat sebaliknya, karena itu lebih membersihkan, lebih tenang. Kalau sudah diurut nggak keluar, tandanya memang sudah bersih. Dan ini sesuai dengan hadis yang memerintahkan untuk bersuci dari kencing, kan seperti itu. Ya. Kira-kira antum milih yang mana ini? Masya Allah. Ya. Bismillah. Ini kondisional aja sebenarnya. Kalau memang dibutuhkan untuk diurut, kan biar terasa. Ya, terasa kan? Udah tuntas atau belum? Kalau dirasa sudah tuntas ya nggak perlu. Kalau misalkan dirasa belum tuntas ya diurut saja. Ini seperti itu. Tapi ini nih banyak, kalau mutakhirin tentu banyak memilih pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi ini pendapat yang muktamad adalah dianjurkan. Ya. Justru ini yang dikatakan perbuatan ini adalah perbuatan was-was, justru dengan ini bisa menghilangkan was-was, kan gitu. Hah? Dengan ini juga menghilangkan was-was. Sekarang ini versi yang mana? Apakah versi orang yang melakukan ini orang yang terkena was-was, atau dengan ini orang terhindar dari was-was? Kan tujuannya apa? Tujuan utamanya apa? Pertama jelas bersuci, kan satu. Yang kedua tentunya agar orang terhindar dari was-was. Di antara wasilah agar nggak was-was ya diurut aja kalau memang dibutuhkan. Kalau memang ya kayak kencingnya tadi agak tersendat itu rasanya kan sakit, itu mungkin diperlukan. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, satu hadis lagi selesaikan nih bab ini. Insyaallah. Ini faedahnya saya nggak mau banyak-banyak aja, banyakkan faedah ntar nggak selesai hadisnya. 1-2 faedah aja. Kalau mau dipanjangin. Biar ini adalah hukum menggabungkan antara dua alat bersuci. Menggabungkan antara batu dan air dalam istinja. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bertanya kepada penduduk Quba. Nabi pernah membangun masjid di Quba, masjid pertama. Ini penduduk Quba ini dipuji. Faqalu, maka mereka menjawab. Ini bertanya tentang kenapa penduduk Quba itu dipuji. Maka mereka menjawab, inna nutsbi'ul hijarata al-ma'a. Sesungguhnya kami itu terbiasa bersuci dengan menggunakan batu, kemudian mengikutinya dengan air. Jadi menggabungkan antara batu dan air. Rawahul Bazzar bisanadin dhaifin. Hadis ini riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Lagi-lagi dhaif. Ini riwayat Al-Bazzar. Wa asluhu fi Abi Dawud. Adapun asal dari riwayat ini ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan kitab Sunan At-Tirmidzi. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah min hadithi Abi Hurairah biduni dzikril hijarah. Tetapi ini disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, bukan dari hadisnya Ibnu Abbas, tapi dari hadisnya Abu Hurairah tanpa ada penyebutan batu. Ya. Berarti kami mengalirkan air untuk bersuci, seperti itu saja. Tapi riwayat Abu Hurairah di dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Adapun riwayat yang lengkapnya
kami bersuci dengan menggunakan batu, kemudian mengikutkannya dengan air. Ini riwayat Ibnu Abbas, sanadnya dhaif. Jadi dua riwayat. Ya. Tetapi dari dua riwayat ini, baik riwayat yang sahih ataupun yang dhaif, ternyata para ahli fikih beramal dengan riwayat tersebut. Makanya kan tadi ya, beberapa pertemuan yang lalu disebutkan, pertama, bersuci menggabungkan batu dengan air, ini yang terbaik. Yang kedua, mencukupkan salah satu dari keduanya. Boleh mencukupkan dengan air, boleh mencukupkan dengan batu. Tetapi apabila ingin mencukupkan menggunakan air, itu lebih utama. Walaupun dengan batu pun boleh, menyengaja meskipun ada air. Jadi urutannya seperti itu. Menggabungkan antara batu dan air, kemudian dengan air saja, baru dengan batu saja. Tetapi milih satu dari tiga cara tersebut, semuanya dibolehkan. Berarti sesuai kan dengan mana ini? Yang kenapa ahli Kuba itu mendapatkan pujian, ya? Nah ini dari riwayatnya, dari lengkap ya dari Ibn Abbas, riwayat yang dhaif ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya. Dikatakan hadatsana Abdullah ibn Syubaib atau Syabib, ya, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Syabib. Sana Ahmad telah menceritakan kepada kami Ahmad. Sana itu singkatan, hadatsana. Ya. An Muhammad ibn Abdul Aziz qol, dari Muhammad bin Abdul Aziz qol. Wajadtu fi kitabi abi, aku mendapati di dalam ya surat ayahku Aniz Zuhri. Jadi ayahku, kata Muhammad bin Abdul Aziz, ini memiliki kitab, yaitu tulisan. Aku mendapati di dalam tulisan ayahku, surat ayahku, tulisan ayahku, Aniz Zuhri, dari Zuhri, dari Ubaidillah ibni Abdillah, an Ibn Abbas, sami Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nazalat hadhil ayat. Ayat ini turun, nanti akan dibacakan ayatnya. Nazalat hadhil ayat fi ahli Kuba, ya. Ayat ini turun berkaitan dengan penduduk Kuba. Itu ayatnya adalah dalam surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Di dalamnya, yaitu di dalam Masjid Kuba tersebut, rijalun, terdapat orang-orang yang mereka senang mensucikan diri, ya, yang mereka senang dalam mensucikan diri mereka, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri, ya. Ini ayat ini dikatakan dari Ibnu Abbas tadi turun kepada penduduk Kuba, fihi rijalun, di dalam, ya, masjid tersebut, ya, rijalun, para lelaki, yuhibbuna an yatatahharu, yang mereka suka untuk mensucikan diri, wallahu yuhibbul muttahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Fasa'alahum Rasulullah atau fasa'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada mereka. Faqalu, mereka menjawab, inna nutsbi'ul hijarah al-ma'a, kami mengikutkan batu dengan air. Kami bersuci dengan batu kemudian diikutkan dengan air. Ya. Ini berarti menunjukkan mereka adalah orang-orang yang dipuji, yang suka mensucikan diri. Berarti afdolnya bersuci adalah menggabungkan dua alat bersuci ini berdasarkan riwayat ini, ya. Tetapi dikatakan wa hadza isnadun dhaif. Ini riwayat yang dhaif. Ya. Riwayat yang dhaif. Ini banyak sekali pembahasannya berkaitan dengan riwayat ini, ya. Langsung pelajarinya saja. Langsung pelajarinya saja. Insyaallah taala nanti pada pertemuan yang akan datang babul husli, ya, wa hukmil junub, bab mandi dan hukum junub, ya.
Adapun pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, al-hadis dalilun ala anna izalatan najasah min mahallil kharij bitakhfifiha, ya, bil hijarah thumma itba'uha al-ma'a huwa akmalut tatahhur. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya membersihkan najis pada tempat keluarnya kotoran tersebut yaitu dengan meringankannya, yaitu cara bersucinya menggunakan batu, sehingga kotorannya menjadi agak bersih. Kemudian dilanjutkan dengan air. Ini adalah cara bersuci yang paling sempurna. Nah, jadi batunya digunakan fungsinya untuk menghilangkan kotoran atau sebagian kotoran biar lebih mudah, ya. Membersihkan sebagiannya dulu pakai batu. Ketika bersucinya digabung dengan air, maka tidak disyaratkan 3 batu. Kalau 3 batu tadi kan apabila memang menyendiri bersucinya hanya menggunakan batu. 1 batu atau 2 batu cukup karena akan dibersihkan lagi menggunakan air. Ini hanya untuk apa? Untuk sekedar ya meringankan saja, meringankan kotorannya yang tadinya banyak udah berkurang. Jadi nggak wajib 3. Kalau mau 3 berarti disempurnakan hanya dengan menggunakan batu saja. Ya. Ini adalah keadaan yang pertama, sebagaimana telah kita terangkan. Walaupun di dalam riwayat ini tadi banyak perbincangan, yaitu diantaranya adalah kedhaifan riwayatnya. Kemudian keadaan kedua, ya tadi dengan menggunakan air saja. Ini lebih utama daripada menggunakan batu saja. Kemudian keadaan ketiga adalah mencukupkan bersuci hanya dengan menggunakan batu saja. Tidak ada perbedaan bolehnya menggunakan batu saja, baik ada air maupun tidak ada air, kan gitu. Jadi ada 3 keadaan. Ya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad menyebutkan tentang petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau qada hajah, bahwasanya beliau terkadang bersuci hanya menggunakan air, terkadang hanya menggunakan batu, terkadang menggabungkan keduanya. Ini diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh riwayat tadi, riwayat yang dhaif yang telah kita bawakan, dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang berkaitan dengan qada hajat, semuanya diamalkan oleh para ahli fikih. Jadi maknanya semuanya benar. Ya. Maknanya semuanya benar. Ya. Jadi Imam Ibnu Hajar senantiasa membawakan riwayat-riwayat yang populer dan banyak diamalkan oleh ahli fikih. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita langsung masuk ke bab, yaitu babul husli. Bab mandi wajib. Ya, wa hukmil junub dan hukum junub. Ya. Ini hadisnya sangat banyak pengulangan ini sebenarnya. Hadis ini banyak pengulangan karena Al-Habib Ibnu Hajar itu tidak mengumpulkan riwayat yang sejenis yang sama pada satu tempat, diacak. Sering ini di Bulughul Maram. Hadis yang pertama sama dengan hadis yang terakhir. Berarti nanti pengulangan. Coba kalau dikumpulkan. Seperti itu Al-Habib Ibnu Hajar. Maka banyak dikritik dari sisi ininya, meletakkannya, kenapa tidak diurut? Harusnya diurutkan dalam satu tempat, langsung dibahas semua. Jadi tidak ada pengulangan pembahasan. Ini seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari juga mengulang hadisnya, hanya saja Imam Al-Bukhari tidak seluruh hadisnya yang diulang, tapi bagian tertentu yang sesuai dengan bab. Tapi ini babnya satu yang jadi masalah. Babnya satu, ini kan bab adab qada hajat. Masih satu bab, harinya semisal, tapi letaknya tidak digabungkan. Nah ini. Ya. Makanya kata Syekh Utsaimin, seandainya beliau menggabungkan beberapa riwayat yang sama, yang semakna dalam suatu tempat, itu tentu lebih baik. Jadi tidak ada pengulangan pembahasan. Nah, seperti itu. Paling faedahnya adalah faedah dari pembahasan sanadnya kalau seperti ini. Karena yang pertama mungkin yang sahih, yang terakhir adalah yang dhaif. Kan gitu. Memang sama-sama riwayatnya diulang, cuma yang satu sahih, yang satu
dhaif. Dari sisi pembahasan sanadnya. Kalau maknanya sama semuanya. Maknanya sama. Dan semuanya diamalkan oleh para ulama atau jumhur ulama kebanyakan mengamalkan riwayat ini. Jadi hampir seluruh hadis yang ada di Bulughul Maram itu ada yang mengamalkan dari para ulama, tidak ada yang meninggalkannya. Kalau misalkan yang satu meninggalkan, ulama yang lain mengamalkannya. Jadi muktabar itu hadisnya, diakui seperti itu, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Hampir ini dari awal kita membahas Bulughul Maram, baik yang sahih maupun yang dhaif, semuanya ada yang mengamalkan. Ya kalau kita mengatakan kalau ada yang mengamalkan, ya pasti ada. Tapi bukan hanya seperti itu. Dikuatkan dengan dalil lain yang mendukung maknanya. Jadi bukan berdiri sendiri Bulughul Maramnya, bukan. Maksudnya ternyata dalil lain yang mendukung maknanya. Kemudian di samping dalil yang sifatnya marfu bersambung kepada Nabi SAW, ada perbuatan sahabat atau fatwa sahabat. Dari awal Bulughul Maram sampai pembahasan kita terakhir, selalu ada yang mengamalkannya. Ya. Walaupun ya tentunya tidak mungkin kita mengamalkan semuanya, kan pasti memilih. Maksudnya di sini berarti apa? Berarti dalil tersebut muktabar, diakui. Ini Pak poin pentingnya di situ. Ya tentu tidak mungkin mengamalkan semuanya. Di sini kan ada yang bertentangan. Ya kan? Di sini mani suci. Pendapat lain mani najis. Riwayatnya ada semuanya. Ya. Masih ingat kan? Mani suci atau najis nih? Hah? Dalilnya mana? Nggak apa-apa, murojaah. Dalil mani suci itu mana? Apa? Kuntu afruku al-maniyya min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan wa aghsiluhu idza kana ratban, kan gitu. Aku pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah SAW ketika kering, dan aku mencucinya ketika basah. Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ini menunjukkan mani hukumnya najis. Ya, kalau tidak najis nggak mungkin dicuci, kan seperti itu. Kan dicuci tadi, ya kan? Kan dicuci. Bagaimana riwayat mengerik? Kan ini tadi ketika kering cuma dikerik, nggak dicuci, seperti itu. Mengerik itu tidak meniadakan mencuci, kan seperti itu. Setelah dikerik baru dicuci karena lebih mudah. Adapun ketika basah yang nggak bisa dikerik, langsung aja dicuci. Imam Malik kan seperti itu. Jadi riwayatnya dipakai. Ini Imam Malik yang mengatakan najis. Abu Hanifah juga mengatakan najis, cuma beda cara pengambil dalilannya. Kalau najisnya masih basah, cara mensucikannya dicuci. Kalau najisnya sudah mengering, cara mensucikannya dengan dikerik. Ya, kalau Imam Malik dua-duanya harus dicuci. Dikerik dulu baru dicuci. Ya. Kalau Abu Hanifah, kalau kering cukup dikerik. Bukan karena suci tapi najis, kan gitu. Tapi Syafi'i dan Madzhab Hambali ini menunjukkan berarti mani itu suci. Seandainya najis, pasti dua-duanya harus dicuci. Ternyata dicucinya ketika basah doang. Kan gitu. Dicuci bukan karena najis, tapi karena jijik saja, sebagaimana keadaan apa? Ingus yang menempel pada badan misalkan, tentu jijik ingus kan, tapi dicuci, ya, biar bersih saja. Seandainya nggak dicuci, ingus itu tidak najis, cuma menjijikan. Begitu pula mani. Dan ini adalah fatwa dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ternyata fatwa najis juga ada di kalangan sahabat, maka diikuti oleh Imam Malik. Jadi 50-50 di kalangan sahabat, ya. Kita tahunya kan fatwa sahabat semuanya suci. Ternyata enggak, Imam Malik fatwa dari kalangan para sahabat yang menyatakan najisnya mani. Jadi selalu dari sahabat udah ada khilaf sebenarnya. Ini menunjukkan berarti khilaf yang muktabar. Ini contoh saja, ya, murojaah tentang mani. Ya. Ya, kita akhiri dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.